Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratul Awalia dengan NIM 203-23190. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar kurikulum Merdeka. Sebelum kita memasuki penjelasan, kita akan mengetahui mengapa kita harus mempelajari modul ajar kurikulum Merdeka, yaitu untuk peserta kita mampu memahami konsep, tujuan, strategi, dan prosedur pengembangan modul ajar. Lalu, agar kita mampu memodifikasi modul ajar yang telah tersedia, disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah masing-masing. Selanjutnya, kita mampu menentukan asesmen atau penilaian yang sesuai dari modul ajar yang dimodifikasi. Yang terakhir, kita mampu mengembangkan bahan ajar yang relevan serta menyesuaikan tingkat capaian siswa untuk mendukung pembelajaran pada modul ajar yang dimodifikasi. Teman-teman. Selanjutnya langsung ke yang dimaksud modul ajar. Apa sih yang dimaksud modul ajar itu? Modul ajar itu merupakan salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Nah, perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran itu kan banyak. Salah satunya itu modul ajar. Selanjutnya modul ajar itu sama seperti RPP. Kalau RPP itu dalam kurikulum 2013, kalau modul ajar itu di kurikulum Merdeka. Perbedaan komponennya, kalau modul ajar itu komponennya lebih lengkap. Selanjutnya, modul ajar adalah sebuah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Berarti di sini modul ajar itu dokumen yang berisi tujuan pembelajaran seperti itu ya. Terus langkah pembelajaran. Terus pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakter peserta didik. Berarti pendidik itu memiliki kebebasan untuk membuat. Di sini alurnya itu berarti kita ada contohnya, contoh susunan modul ajar. Di sini contohnya ada mata pelajaran bahasa Indonesia. Di sini berarti ada tujuan akhir. Tujuan akhirnya itu kalau di sini itu berarti alur penulisan modul ajar itu kurikulum operasi. Alur tujuan pembelajaran sendiri itu maksudnya adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis. Berarti alur tujuan pembelajaran itu tidak sistematis. Terus menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Tujuan pembelajaran itu jabaran kompetensi yang dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran.
Misal dalam satu kegiatan pembelajaran di situ itu tujuan pembelajarannya agar peserta didik mencapai mampu capaiannya itu mampu melakukan melaksanakan suatu hal seperti itu. Terus di sini ada mata pelajaran pada modul ajar mata pelajaran Indonesia itu bahasa dari materi sebelumnya seperti itu. Terus selanjutnya di sini ada komponen modul ajar, lalu ada komponen detail modul ajar per pertemuan, dan modul ajar itu ada fase capaian modul ajar, jumlah jam pelajaran, model belajar, tujuan pembelajaran, dimensi Pancasila, pengetahuan atau keterampilan. Biasanya itu fase capaiannya maksudnya eh, pada fase apa gitu ya. Terus selanjutnya jumlah jam pelajaran pada pertemuan. Misal dalam per semester gitu, berarti ada berapa jam pelajaran. Terus model belajar. Ada komponen detail modul ajar per pertemuan. Komponen detail ini ada bahan ajar. Bahan ajar itu yang digunakan untuk materinya, terus ada pemahaman bermakna, terus pertanyaan asesmen, sarana dan prasarana, rencana kegiatan. Kalau bahan ajar itu berupa buku-bukunya kayak referensi seperti ruang kelasnya, terus bangku kursi, alat tulis menulis, seperti itu. Terus ada lampiran. Lampiran di sini ada lembar aktivitas, biasanya terus rubrik penilaian, terus ada bahan ajar lain yang relevan. Maksudnya itu biasanya kan dari kementerian sudah bahan ajar seperti buku dari kementerian seperti itu ya. Lah ini maksud bahan ajar lain yang relevan itu berarti selain buku dari menteri. Ada di sini. Nah, ini ada informasi umum. Informasi umum itu berupa identitas sekolah, apa, kelas berapa, seperti itu. Terus kompetensi Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, itu berarti menyesuaikan ya. Misal peserta didik pendidik itu membuat modul ajar untuk peserta didiknya itu reguler. Misal inklusi juga ditulis inklusi. Terus reguler ya nanti model pembelajaran yang digunakan yang model yang efektif untuk peserta didik reguler. Kemudian ada komponen inti, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, lalu ada asesmen, lalu ada pengayaan dan remedial, selanjutnya refleksi persen. Tadi kan ada ya, lampiran ini, lembar kerja peserta didik itu bacaan guru dan peserta didik tadi yang dari Kemendikbud itu ya. Terus glosarium. Terus ada daftar pustaka. Daftar apa namanya? Bukan dari kementerian, melainkan bahan ajar guru tambahan yang relevan. Di sini ada yang wajib secara umum modul ajar memiliki umumnya ya, yaitu berupa tujuan pembelajaran, terus ya kegiatan pembelajaran ini di 3 bagian, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan awal atau pembukaan maksudnya ya. Terus selanjutnya ada asesmen pembelajaran.
kan pada umumnya itu ada 3 komponen utama. Lah itu pada bagian tersebut apa namanya pendidik itu diperbolehkan untuk mengembangkan modul ajar 3 komponen ini seperti itu. Teknik modifikasi modul ajar. Acuannya untuk memodifikasi modul ajar itu ada acuannya, tidak serta-merta terserah belajar berdasarkan CP dan ATB sesuai karakteristik murid, kurikulum, dan profil. Misal target peserta didiknya itu reguler, ya berarti kita menyesuaikan sama karakter peserta didik yang reguler. Kalau inklusi, menyesuaikan juga kajian inklusi. Terus menyesuaikan desain pembelajaran, melaksanakan dan merefleksikan kegiatan pembelajaran yang efektif. Ketika ada proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistis sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Nah, acuannya juga bisa kita mau memodifikasi modul ajar. Terus selanjutnya ada pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Lihat orientasi pada masa depan yang perlu diperhatikan saat memilih modul ajar untuk dimodifikasi. Seperti maksudnya itu kita yang sudah dibuat saat penyusunan ATP atau memastikan apakah cocok dengan kondisi dan karakteristik ada. Contoh modifikasi pendidik itu bisa memodifikasi modul ajar sesuai dengan karakter. Struktur wajib dalam modul ajar itu adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Selain itu, pendidik itu pokoknya boleh menambahkan komponen selain 3 tersebut ya. Ada paradigma asesmen. Di sini paradigma asesmen yang harus diperhatikan dalam menentukan asesmen itu ada penerapan pola pikir bertumbuh atau growth, di mana asesmen itu mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terkait. Jangan berarti kalau harus mencakup 3 ini ya, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terkait. Terus keleluasaan dalam menentukan, terus sekolah itu diberikan keleluasaan untuk menentukan teknik dan jenis asesmen. Terserah, berarti sekolah itu bebas memilih teknik dan jenis asesmen. Mau tekniknya bagaimana, jenis asesmen yang seperti apa yang dipilih itu bebas ya. Yang penting mencakup kompetensi tadi. Juga bentuk asesmen khas. Biasanya SMK itu ada bentuk asesmen yang khas seperti praktek kerja lapangan, terus uji kompetensi kejuruan, dan uji unit kompetensi pembelajaran. Nah, asesmen awal pembelajaran itu biasanya dilakukan ketika awal tahun pembelajaran, awal semester. Di sini gunanya itu asesmen awal pembelajaran itu untuk mempelajari dapat untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta didik yang nantinya akan melakukan pembelajaran ya.
Bisa juga asesmen awal itu asesmen yang bukan hanya pada kognitifnya, cuman juga bisa seperti untuk apa namanya peminatan. Misal untuk melihat peserta didik itu minat pada bidang apa, terus peserta didik itu kesiapan belajarnya sampai mana, mentalnya seperti asesmen pembelajaran. Asesmen merupakan bagian terpadu dari fasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik. Kalau yang asesmen ini itu berarti asesmen formatif ya, pendidik, peserta didik, dan orang tua. Terus asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasaan untuk menentukan teknik. Terus ada asesmen dirancang secara adil. Berarti maksudnya adil di sini itu dilihat dari kemampuan siswa. Sepertinya siswa itu mampu semua atau tidak seperti itu. Terus dan informatif. Laporannya itu yang dapat dimengerti oleh orang tua ya, yang sederhana dan informatif. Terus hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, ini manfaat hasil asesmen. Yang paling alur asesmen di sini menentukan tujuan pembelajaran, perancang ini menyiapkan alat ukur atau instrumennya, biasanya rubrik ya. Terus menyiapkan instruksi atau panduan untuk murid pada dan bukti pencapaian peserta didik untuk membuat inferensi atau kesimpulan mengenai pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran, tujuan yang digunakan untuk melaksanakan. Di sini ada acuannya dan pada akhir pembelajaran. Jenis asesmen yang tadi learning, assessment for learning, dan assessment of assessment 2 S sama for itu dari asesmen formatif ya, asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran, dan asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Perbedaan asesmen formatif dan sumatif yang umpan balik dan keberlanjutannya. Kalau asesmen sumatif itu pada hasil akhirnya. Selanjutnya ada contohnya. Contoh formatif dan sumatif ada diskusi kelas, bisa juga produk, terus tes lisan. Selanjutnya pelaksanaan asesmen dan asesmen formatif jelaskan di sini dilaksanakan kalau formatif bersamaan dalam proses pembelajaran yang kemudian ditindak kebutuhan peserta didik saat digunakan sebagai berbagai teknik seperti observasi, performa ini kinerja proyek dan portofolio maupun tes. Terus tindak lanjut yang dilakukan bisa dilakukan dengan langsung berarti langsung kesimpulan ya dari dapat mempersiapkan berbagai instrumen seperti rubrik, catatan anekdotal, lembar dilakukan pada akhir lingkup materi, biasanya seperti ujian akhir. Tidak melulu tes lisan, tapi bisa menggunakan teknik seperti formatif. Terus hasil dari sumatif itu biasanya di peserta maupun pembelajaran yang telah dilakukan. Ketika
memilih bahan ajar itu bahan ajar harus bersifat variatif sesuai yang disediakan apa namanya sesuai buku yang disediakan tersebut dengan terus kebutuhan dan karakteristik sekolah masing-masing. Terus mengembangkan bahan ajar untuk membuat kegiatan pembelajaran. Buku yang disediakan pemerintah hanya kalau buku yang disediakan pemerintah penyesuaian ruang lingkup pembelajaran. Ini contohnya seperti ini. Potensi ini berarti kalau belum menguasai remedial. Berarti selanjutnya ada udah. Ini berarti terakhir. Peserta didik yang sudah siap belajar diberikan kesempatan untuk mempelajari seluruh lingkup itu pengayaan. Kalau peserta didik yang memiliki tingkat dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi atau biasanya kalau tesnya tertulis itu soal-soal HOTS ya, seperti itu. Cukup sekian penjelasan dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh.